Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum udah berdiri belum? Udah. Soalnya lihat yang di luar kesian mereka. Pada sholat maghrib di kampung sebelah. Alhamdulillah. Alladhi jama'ana ala al-huda wa tawfud bagi Allah Jalla Jalaluh. Yang telah mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada Allah. Kita bisa merenungkannya. Kalau kita belum suka hadir kajian. Mungkin kita memandang kajian itu tidak terlalu urgent. Oke. Tingkan bermain, berlibur, dan mencari hiburan. Tapi tatkala Allah hadir di majelis ilmu menjadi sebuah keindahan. Walaupun terkadang kita harus capek. Terkadang sebagian kita harus karena sampai di masjid tahu-tahu pintunya ditutup. Matinya jemaah ya. Udah jauh-jauh datang tahu-tahu sampai nggak boleh masuk. Tapi yang jelas boleh jadi ada orang yang tidak hadir bersama kita. Tapi ternyata dia mendapatkan pahala kehadiran kita. Karena niat dan keinginan. Maka semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Jemaah antum berdesak-desakan. Emak-emak di bawah juga berdesak-desakan. Tapi terkadang sebagian kita belum memaknai bersamaan. Anu mau tanya. Nah, antum yang pakai kacamata. Iya. Kenal nggak sama yang di kiri antum? Nggak kenal kan? Astagfirullah. Ini jemaah. Kita bersama-sama tapi kita jauh. Mana mulai semua kenalan dengan yang di kanan dan di kiri. Juga yang emak-emak di bawah juga. Supaya antum tahu dengan yang di sebelah antum. Udah. Jangan hanya kalau kajian yang menyebabkan dakwah ini nggak berkembang. Karena kita merasa sudah baik. Seakan-akan kita tidak membutuhkan pertolongan saudara kita. Yang menyebabkan dakwah ini tidak sampai kepada tetangga kita. Karena kita sesama saudara di masjid pun nggak mau kenal. Antum dari tadi. Sebelum Ustadz datang udah duduk. Tapi apa nggak ada keinginan antum untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kef hal. Nah, keinginan itu pun sebagian nggak punya. Apa penyebabnya? Kau tanyakan. Boleh jadi ada perasaan aku sudah baik. Perasaan yang lainnya di bawah. Alhamdulillah. Boleh jadi yang di kanan antum dia masuk dan yang di kiri antum. Boleh jadi ada orang yang mungkin sedang ngatur parkir. Yang dia harus menertibkan jalan.
Ternyata dia ada di surga dan aku sedang siksa. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama orang dan terus menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Kita bersama mereka. Amma ba'd. Di antara yang rusak hubungan di antara kita. Baik itu hubungan persahabatan, pertemanan, persaudaraan, kekerabatan, kerjaan, dan hubungan antara suami istri adalah berebut salah. Ada di antara kita dan mungkin kita termasuk di dalam yang suka mencari kesalahan orang lain. Sibuk dengan kekurangan orang lain. Bahkan dia mencari tahu. Bahkan boleh jadi dia searching di tempat-tempat untuk tahu fulan ini bagaimana sih. Haibati fillah. Orang yang seperti itu akan hidup menderita. Dia menderita. Di dalam sebuah asar ini diriwayatkan marfu kepada Rasul SAW. Dan diriwayatkan marfu mauquf pada beberapa sahabat. Yubsiru ahadukum al-qadata fi aini akhihi wa yansal jidla aw al-jid'a fi aini nafsi. Rawahul Bukhari fil Adab. Seseorang di antara kalian itu melihat kotoran di mata saudaranya. Dan dia lupa dengan pokok pohon kurma yang ada di matanya sendiri. Kita selalu seperti itu. Atau kebanyakan kita. Sampai ada peribahasa dalam bahasa Indonesia. Apa? Di seberang lautan. Tampak gajah di depan mata. Lihat. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan cara pertama memperbaiki diri kita untuk meraih karakter yang baik dan mulia itu memperbaiki tauhid. Makanya kalau kita lihat dakwah para nabi semuanya dimulai dengan tauhid. Karena memang seorang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, yang imannya sempurna, akhlaknya mulia. Terkadang sebagian orang berpikir ini pembahasan bukan tentang tauhid. Ini pembahasan tentang iman dan tauhid. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang mukmin yang paling sempurna iman. Yang ngaji kitab tauhid. Yang hafal Al-Quran. Yang hafal kutubus sittah. Yang sering hadir kajian. Yang paling sempurna
sempurna. Jadi kita kalau kepingin tahu iman kita ini sedang kuat apa tidak. Sempurna apa tidak. Maka lihat bagaimana sikap kita. Bagaimana akhlak kita. Kalau ternyata kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Bermasalah dengan iman antum. Antum belajar kitab tauhid. Tapi mana rasa takutmu kepada Allah Azza wa Jal? Itu surga. Allah Azza wa Jal mengatakan di akhir surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah manusia terbaik. Makhluk yang paling baik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Apa balasan buat mereka? Surga. Surga-surga tempat tinggal yang indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho sama mereka. Dan mereka ridho sama Allah. Itu buat siapa? Dzalika liman khasyya rabb. Itu buat orang yang takut sama Allah Azza wa Jalla. Tatkala antum sibuk dengan kesalahan orang lain, bahkan mencari-cari kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan antum, berarti antum belum takut sama Allah Azza wa Jalla. Ada masalah dengan tauhid antum. Kesalahan orang lain itu mungkin karena antum yang melihat luarnya doang. Antum nggak tahu dengan isi hati dia. Nggak tahu dengan jiwa dia. Boleh jadi secara zahir dia berbuat, tapi di hatinya ada rasa takut kepada Allah dan penyesalan yang antum nggak tahu. Antum nggak tahu. Tapi kalau kesalahannya antum kelihatan. Diri antum tahu dengan isi hati antum. Antum tahu dengan kekuatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya ma'syara man am bilisanihi wa khulil iman qalbah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya. Ya, dia beriman dengan lisannya. Tapi iman itu belum masuk ke dalam hati. Ternyata ada orang yang secara lahiriah, secara penampilan, muslim. Muslim. Kita dengarkan 2 kalimat syahadat yang dia ucap. Tapi ternyata iman itu belum masuk ke dalam hati. La tu'zul muslimin wa la tu'ayyiruhum. Kata Nabi SAW, kalian menyakiti orang-orang Islam. Jangan mencela mereka. Jangan. Wala tattabi'u auratihim. Jangan diburu, jangan dicari-cari, jangan dimata-matai kekurangan-kekurangan mereka. Cuma kita ini punya banyak kesalahan. Itu yang namanya manusia. Kullu bani Adam khata'. Ada stempel ketika kita lahir ke muka bumi ini. Stempel itu mengatakan engkau pelaku dosa. Setiap yang lain. Kullu bani Adam khata'. Wa khatta'in at-tawwabun.
Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Jadi banyak di antara kita melihat kepada kekurangan, lupa dengan taubat dia. Dan itu terjadi di masa sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah seorang wanita yang dirajam gara-gara berzina. Iya, betul dia berzina. Dia mengakui perzinaannya. Dia hamil dari hasil zina. Dan anak itu lahir sebagai anak zina. Yang dinisbatkan kepada ibunya yang pezina. Betul. Ketika dirajam sampai mati, Nabi SAW sholat di perempuan itu. Apa kata salah seorang sahabat? Atusalli alaiha waqad zan. Gimana engkau hendak mensolatin dia? Sedangkan dia sudah berzina. Baik, bagaimana benarnya perbuatan zina? Menjijikkannya perbuatan zina. Bahkan perempuan ini dirajam sampai mati karena zina. Sahabat ini mengatakan, atusalli alaiha waqad zan. Gimana ya Rasulullah? Engkau mensolatin dia. Dia udah berzina. Apa yang bisa saya mengajak sahabat ini memandang dari sudut yang lainnya. Laqad tabat taubatan lahu qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'at. Perempuan ini sudah bertobat. Kalau tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup mengampuni dosa mereka. Kita lihat cuma. Ada orang memang pelaku kejahatan. Kita tahu dia melakukan dosa besar. Tapi boleh jadi dia sudah diampuni sama Allah. Sedangkan kau belum. Dan Nabi SAW menyuruh kita. Jangan dicari-cari kesalahan orang. Wallah jamaah. Anak punya 1000 kesalahan. Anak punya puluhan ribu mungkin dosa-dosaan. Yang antum nggak tahu. Tapi anak punya. Istri anak sebagiannya tahu. Yang kesalahan. Orang tua anak. Ya. Dia hidup sama anak. Dia tahu kesalahan anaknya. Kakak beradik anak. Ya. Mereka juga melihat anak berbuat salah. Karena anak kumpul sama mereka. Tapi kita nggak mau siap. Jangan sok. Maka Nabi SAW menyebut. Jangan dicari-cari. Kesalahan orang-orang Islam. Fa inna man tatabba'a aurata akhi. Karena barang siapa yang mencari-cari kekurangan, kesalahan saudaranya. Tatabba'allahu auratahu. Allah akan memburu kesalahan. Yang sejatinya semua yang kau kerjakan direkam. Allah akan buru kesalahan. Wa man tatabba' auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Barang siapa yang diburu sama Allah kesalahannya, maka dia akan dilecehkan walaupun dia di dalam rumahnya. Bongkar semua. Ini menjadi pelajaran buat kita, coba. Agar kita memperbaiki keimanan kita. Agar kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Tahu. Makanya pada hari kiamat tatkala kitab itu dibagikan. Mereka mengatakan apa? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya dicatat di sana. Yang besar, yang kecil ada dalam catatan itu. Sebagian kita sudah lupa dengan kesalahan itu. Mungkin dia juga nggak ingat. Tapi Allah tunjuk. Maka jangan suka berburu kesalahan. Apalagi kalau kesalahan pasangan hidup.
Nabi SAW memberikan sebuah pedoman dalam bergaul. Yang kalau kita amalkan, insya Allah rumah tangga kita akan harmonis. Hubungan kekerabatan kita akan terjalin. Perkawanan kita di tempat kerja dimanapun, semua akan jadi baik. Apa kata Nabi SAW? La yafraq mu'minun mu'mina. La yafraq mu'minun mu'mina. Tidak boleh seorang suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Dari mana kebencian itu lahir? Dari kesalahan biasanya. Ketidaksukaan lahir karena melihat ada kelakuan yang nggak benar yang dilakukan. Sehingga kita nggak suka. Nabi SAW mengatakan, la yafraq. Jangan sampai. Nggak boleh. Lalu terus gimana? Dia berbuat salah. Ya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku dia yang tidak engkau sukai, bukankah ada yang lain yang engkau sukai? Fokus kepada kelebihan. Dan lupakan kesalahan. Wanita. Banyak masuk neraka, kenapa? Karena fokus kepada kekurangan. Dan melupakan kebaikan. Padahal kesalahannya cuma sekali. Siapa yang gak pernah bikin istrinya sakit hati? Ingat. Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya gara-gara satu kaleng Pepsi. Dia cerai. Sang istri telepon suaminya sebelum pulang dari kerjaannya di Arab sana. Dia mengatakan, bang jangan lupa ya Pepsi. Kata suaminya, absyir, tenang, aman. Sudah. Suaminya pulang, mampir di minimarket, dia belanja roti, ini semua dia belanja. Subhanallah, lupa dia beli Pepsi. Dia bawa tuh ke rumahnya, mungkin 2 kantong dia bawa, dia kasih ke istrinya. Yang dicari sama istrinya apa? Pepsi. Bayangkan ya, di kantong plastik yang banyak isinya itu, yang dia cari, nggak dapat Pepsi. Bang, mana Pepsinya? Ya Allah, lupa. Engkau memang biasa, bang. Apa yang aku inginkan nggak pernah engkau kasih. Ingat engkau. Pada waktu kejadian itu. Ingat engkau. Waktu kejadian itu. Terus jemaah. Ini Pepsi jemaah. Kau memang nggak peduli sama keinginan. Terus disebutkan kekurangannya suami. Sampai suami yang minta maaf. Nggak didengerin sama dia. Terakhir suaminya mengatakan anti talik. Sudah engkau cerai. Gara-gara tadi. Ternyata kesalahan itu nggak dihapus sama dia. Dia punya list kesalahan. Dia tambahin lagi. Mana lagi kesalahannya dia cari. Mungkin dia punya kitab. Suami juga seperti itu. Makanya tatkala ada 11 wanita yang berkumpul. Dan mereka bersepakat di antara mereka untuk menceritakan tentang kelakuan suami. 11 wanita. Yang 5 mencela suaminya, yang 6 memuji suami. Salah satu yang memuji suaminya mengatakan, Zauji idza dakhala fahid. Wa idza kharaja asid. Wa la yas'alu amma ahid. Suamiku kalau masuk rumah, dia seperti macan. Fahad. Macan ini, harimau. Dia itu peduli dengan yang kecil-kecil. Artinya dia terhadap kesalahan istrinya yang kecil-kecil, yang bisa bertoleransi, dia nggak pernah pandang, bahkan dia lupakan. Bukan dia nggak tahu ya.
Dia tahu. Tapi itu suami yang baik. Kalau keluar rumah, singa dia. Bagaimana dia di rumah jadi Fahad, di luar jadi singa. Nggak pernah tanya tentang apa yang dia tinggalkan. Dia kasih fulus sama istrinya, fulusnya habis, tambahin lagi. Ada suami, fulusnya mana? Kemana fulus aku udah habis? Duk sini. Beli apa aja? Akhirnya istrinya buat laporan. Mana kwitansinya ini? Mana struknya ini? Alhamdulillah. Ada suami yang kayak gitu? Ada. Ada. Ya Allah. Artinya tadi, kita semua punya kesalahan. Maka bagaimana sekarang kita berusaha untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan kita mencari kebaikan dia. Apa kebaikannya? Apa yang sudah dia lakukan? Allah Azza wa Jalla tahu dengan kesalahan. Banyak kesalahan kita. Ingat yang membunuh 100 nyawa. Hanya dengan dia bertobat kepada Allah. Selesai. Kita disuruh belajar Asma'ullah al-Husna. Lalu bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan ini? Ketika engkau mengatakan, Ya afu Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku ya Allah. Itu permintaan kita. Karena kita tahu kita punya banyak kesalahan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq diajarin agar dia sibuk dengan kesalahannya. Dia sibuk melihat kekurangannya. Dan tidak menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Ada malaikat yang mencatatnya. Selesai. Kenapa kau menyibukkan diri dengan mencari-cari kesalahan orang lain? Apa tugasmu? Engkau ditugaskan apa sama Allah? Untuk merekam kesalahan orang lain? Enggak. Engkau diperintahkan untuk memperbaiki diri. Itu tugas Abu Bakar. Anak kalau ingat kejadian ini dan anak ingin menyampaikan kepada antum semua. Ini Abu Bakar. Karena biasanya orang kalau sudah ngaji sunnah itu jalannya lain. Hada ahlul nar. Ini neraka semua. Ana ahlul jannah. Na'udzubillah. Ada perasaan itu. Jamaah. Dua rukun ibadah kepada Allah. Yang pertama namanya kamalul. Yang kedua namanya kamalul. Cintaan yang penuh kepada Allah Azza wa Jal. Dan penundukan diri kepada Allah dengan rasa takut. Nabi Adam satu dosa dikeluarkan dari surga. Terus antum mau santai. Ini Abu Bakar. Alimni du'aan akra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca dalam salatku. Apa doa yang diajar? Jamaah. Siapa yang tahu doanya Abu Bakar? Nah, fadl. Hadi du'a'u Aisyah. Aisyah. Kalau Lailatul Qadar. Nah, Allah. Inni zalamtu nafsi. Zulman kathira. Mana hadiahnya jamaah? Nah, mana Pak? Fulus tidak apa-apa. Tidak perlu. Tidak perlu cari buku. Fulus tidak apa-apa. Kasih sini. Bawa fulus kan jamaah. Tunggu hadiah. Nah. Cuma. Enggak apa-apa. Sabar. Anda pikir mereka ajarin agar tahu kalau itu tempatnya dosa dan salah.
Jangan sibuk dengan kesalahan tetangga, dengan kesalahan sohib. Engkau sibuk sama kesalahanmu. Allahumma inni zalamtu nafsi katsira. Payah. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kayak Abu Bakar gak sibuk dengan kesalahan orang. Ini yang dijamin masuk surga. Yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau Abu Bakar ditimbang sama imannya umat ini, lebih besar, lebih berat imannya Abu Bakar. Itu diajarin doa. Sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni kecuali engkau. Faghfirli, ampuni aku, ampuni buat aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu, warhamni, dan kasihi aku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Jamaah sibukkan diri dengan kesalahan kita. Kenapa banyak orang yang ghibah? Coba lain. Karena dia nggak ngelihat sama kesalahan. Dia ngelihat semut di seberang lautan sana. Dia lupa dengan kesalahan dirinya. Maka mulai dia ghibah. Sampai dikatakan ada perempuan-perempuan yang kumpul di restoran. Mereka biasa ngobrol, makan. Kata mereka yang ngibahin orang, traktir kita. Nggak ada yang ngomong sama semuanya. Saya kalau ngomongin orang. Ngomongin orang. Nggak punya bahan untuk diomongkan. Itu penyebab kenapa ada riba. Supaya antum tahu kenapa terjadi riba. Karena kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Sibuk dengan kekurangan orang lain. Dan akhirnya majelis itu isinya, oh iya, aku memang tahu fulan kayak gini. Oh betul, betul. Juga pernah lihat tuh. Akhirnya semuanya tuh jadi. Itu jadi kitab. Kalau dikumpulin, kitab kesalahan saudara. Nah, coba. Aun Ibn Abdullah rahimahullah, dia mengatakan, La ahsibur rajula yanzuru fi uyubin nas. Illa min ghaflatin qad ghafalaha an nafsihi. Aku tidak mengira seorang itu memandang kepada kekurangan orang lain kecuali disebabkan karena kelalaian dia dengan aib dia. Itu penyebab. Pokoknya kalau lihat orang ghibah, berarti dia ada masalah. Ibn Hibban al-Busti menyebutkan, boleh jadi kenapa dia ngomongin orang, karena dia itu kecil. Dia tahu dia punya kesalahan. Dan dia berpikir bahwa sebaik-baiknya pertahanan adalah menyerang. Bagaimana dia mempertahankan eksistensi dirinya, menunjukkan yang dia orang baik, adalah dengan menyerang orang lain. Dengan menyebutkan kesalahan lain. Jadi antum kalau sudah mulai menyebutkan kesalahan orang lain dan mencari-cari, ketahuilah antum punya masalah. Kita sedang bermasalah. Kita hanya sekedar ingin menutupin kesalahan kita. Udah ada? Belum kan? Muhammad ibn Sirin. Rahimahullah ta'ala. Seorang tabi'in, dia mengatakan, Kunna nuhaddas. Kita dulu dikasih tahu. Diajarin. Anna aktsaran nas khataya afraghuhum li dzikri khatayan nas. Dengarkan. Ada sebuah standar yang didapat oleh Ibnu Sirin dari generasi saya. Karena dia seorang tabi'in. Kita dikasih tahu dulu, orang yang paling banyak dosanya, paling banyak kekurangannya adalah orang yang paling ngomongkan kekurangan orang lain. Orang yang paling banyak kekurangannya, paling banyak salahnya adalah orang yang dia punya waktu untuk ngomongin kekurangan orang lain. Enggak, anak ingin kebaikan. Buat siapa? Buat fulan. Yang kok fulan. Bukan kau omongkan di majelis ini. Bukan kau ceritakan kesalahan dia di tempat ini. Kalau engkau benar ingin kebaikan buat dia.
Karena kita diperintahkan untuk berdakwah, ya. Kita diperintahkan untuk memperbaiki orang lain. Wa tawasau bil haq. Naam. Tapi sebelum kau memperbaiki orang lain, engkau dulu perbaiki. Kata Malik ibn Dinar rahimahullahu taala, kafa bil mar'i isman. Cukup sebagai perbuatan dosa ya, bagi seseorang itu an la yakuna salihan. Dia itu bukan orang soleh. Tsumma yajlis fil majalis. Kemudian dia duduk sama kawan-kawannya lalu menceritakan kekurangan orang-orang soleh. Kau itu udah nggak soleh. Nyeritakan kesalahan orang-orang soleh. Oh jemaah, kita semua punya kesalahan. Allah. Tapi terkadang datang syaitan membisikkan kepada kita untuk menceritakan kesalahan orang lain. Bahkan ada di tempat kerja. Ya. Mungkin ada yang menganggap bahwa sahibnya itu adalah penjilat. Ya, fulan penjilat sama bos. Tahu anak. Anda baca di sebuah buku ya. Boleh jadi kejadian nyata, boleh jadi ini sebuah permisalan. Ada dua orang yang masuk ke tempat kerja. Bareng. Sahib ini siapa? Masuk ke tempat kerja bareng. Anggap satu namanya Joko, yang satu namanya Bambang. Siapa namanya? Joko sama. Atau antum ganti aja. Yang satu namanya Cecep. Yang satu namanya Wahyu. Setelah 10 jadi marketing. Sebuah perusahaan. Setelah 10 tahun, si Cecep ini Masya Allah. Diangkat di manajer. Atau supervisor dia. Si Wahyu tetap. Akhirnya dia ngundurkan diri. Kata si Wahyu, mah Cecep mah. Gila. Pantas dia dikasih jabatan. Mulai dia sebut. Akhirnya dia resign. Nggak mampu dia hidup di perusahaan itu. Yang sohibnya jadi atasan dia. Maka dia akan berusaha mencari kesalahan. Semua orang punya salah. Jemaah. Akhirnya ketika dia mau resign dipanggil sama bos. Dipanggil nih. Si Wahyu. Wahyu, coba engkau lihat berapa harga semangka di toko sebelah. Karena perusahaan jualan ini macam-macam. Akhirnya dia berangkat. Dia datang ke bosnya. 1 kilo 10.000. Oke. Berapa 1 kilo jamaah? 10.000. Betul. Taib. Bentar lagi adzan ya. 10.000 kata dia. Taib, engkau duduk sini kata dia. Panggil si siapa? Wahyu. Wahyu, engkau coba lihat berapa harga semangka di toko sebelah. Berangkat Wahyu sama laporan. Bos, harga semangka 10.000 1 kilo. Tapi kalau beli 100 kilo itu harganya 8.000. Kemudian barang yang ada di toko itu ada 38 nggak salah. Di gudang ada jumlahnya 65. Dan barang itu datangnya tiap hari Rebo. Dia dipetik dari tempat ini. Si siapa? Si Cecep ngeliatin. Oh pantas dia jadi supervisor. Balik. Ya sudah. Si siapa? Lupa nah udah jemaah. Kita jalan. Taib nasmaul adzan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ada informasi dari DKM Masjid bahwasanya air habis. Iya. Di Jakarta. Apakah boleh jamaah tayamum? Boleh jamaah. Asalkan sudah nggak ada air di Jakarta. Alhamdulillah. Jadi nanti yang nggak bisa wudhu karena airnya udah habis, ya udah ditunda sholatnya. Mungkin dia sholat di rumahnya atau di tempat lain yang ada air. Karena Allah mengatakan fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak mendapati air, berarti harus ada usaha mencari air.
Bukan nggak ada air di mana? Nggak ada air Ustaz. Anda sudah lihat kanan kiri nggak ada air. Kayak jamaah kalau lagi tawaf karena takut terpisah dari rombongan, tayamum. Insya Allah. Nggak boleh jualan di masjid. Oh. Baik. Karena takut air banyak ya. Banyak apa nggak banyak? Banyak. Dan penuh air. Antum mau berendam bisa. Jadi nggak boleh tayamum jamaah sampai ada usaha cari dan tidak mendapati air. Sampai mana kita? Cecep sama Wahyu. Tapi yang jelas tadi sebelum kita itu melihat saudara selalu dari sisi kekurangan. Enggak anak lihat dia sama bos, assalamualaikum, ahlan. Oh cari muka main seperti itu. Padahal dia memang orang baik jemaah. Dan sebagai seorang ayah, jangan antum rusak anak antum sendiri. Dengan cara selalu menyebutkan kekurangan. Sampai ini seorang ayah naik mobil sama anaknya. Nah, engkau suruh engkau cari topinya. Kau ngomong nggak ada di laci itu nak tanya. Oh iya ayah seperti itu. Terus ingat engkau waktu itu? Yang kita makan, abang ngomong kau suruh cari sambal, kau ngomong sambal yang ada, padahal ada tuh di lemari itu. Mulai diingat kesalahan anaknya. Rusak tuh anak. Jadi benci sama bapak. Siapa yang gak berbuat salah? Tadi ada kesalahan memang besar yang bukan ada kesalahan yang kau tutup mata. Kenapa? Kita pun melakukan itu. Kemarin nih, hari apa ya? Hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi ada sebuah kejadian. Kejadian anak punya anak itu, ya dari kamar mandi dia anak suruh pakai suruh pakai apa? Handuk ya. Pokoknya jangan keluar dari kamar mandi kecuali udah kering, kemudian pakai handuk yang benar. Pakai handuk bisa jalan dilepas, jangan dipegang. Seperti itu. Jalan dia dengan basah-basah aja, mah. Itu ibu anak ketawa-ketawa. Anak ngomong, "Ma, kenapa, Ma?" Sama kayak bapaknya ini dulu. Oh, gitu, Ma ya. Ternyata. Jadi kita itu kadang-kadang jemaah merasa ini kesalahan yang besar. Enggak, bapaknya sama, kata ibu anak. Kayak gini. Tadi kita itu perlu tahu. Kita pun juga melakukan kesalahan. Ada kesalahan yang perlu didudukkan. Ada kesalahan yang perlu engkau lupakan. Ada kesalahan yang perlu engkau kunci kamar. Anak itu dikasih arahan. Lalu dikasih hukuman. Iya. Ada yang seperti itu. Tapi ada hal-hal yang gak seharusnya engkau lakukan. Begitu pula dengan istri. Istri juga sama suami. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-mu'min yatrubul ma'adhir. Orang yang beriman itu selalu berusaha mencarikan alasan untuk kesalahan yang dilakukan. Mungkin dia lupa. Mungkin dia nggak sengaja. Antum lihat ya, kadang-kala kejadian antum ditabrak sama motor. Ditabrak sama motor. Siapa yang pernah ditabrak sama motor? Mobilnya. Motor sama motor. Apa yang antum lakukan? Dilihat dulu. Oke, dilihat dulu. Waktu itu kejadiannya antum lihat, rusak. Terus apa kata antum? Orang tua yang nabrak. Tahu anak muda? Anak kasih hadiah buat antum. Tuh jamaah. Nggak ngelihat engkau. Nggak ngelihat. Tapi rusak kayak gini. Emangnya bapakmu yang beli motor ini? Allahu Akbar. Nggak ada orang sengaja nabrak jamaah. Engkau pikir dia sengaja nabrak. Musibah buat dia nabrak itu. Buat dia itu musibah nabrak. Tapi terkadang kita itu nggak nyari alasan kenapa dia nabrak. Antum katakan, oh Ustaz tua Ustaz.
Kalau muda anak banting sudah dia. Itu cuma kita belajar mencarikan alasan kenapa dia nabrak. Mungkin dia ngantuk. Mungkin remnya blong. Insya Allah cuma. Gak ada yang sengaja nabrak. Gak ada. Dan subhanallah. Hari ini. Anak telepon sama adik anak. Lagi di Pekanbaru dia ngomong. Bang, anak nabrak. Adik perempuan anak. Nabrak mobil dari belakang. Akhirnya mobil itu nabrak pohon. Akhirnya sudah subhanallah. Yang ditabrak itu mengatakan, ya sudah nanti diperbaiki ini itu. Dia mengatakan sama adiknya, jangan takut ana minta lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki. Apa kata dia? Istri ana juga pernah nabrak. Ya Allah, dia membayangkan kita juga berbuat salah gitu loh. Dan insya Allah nggak ada yang sengaja. Lalu kita nggak kenal sama orang itu. Emang antum kenal? Bismillah, tabrak. Kan gak ada jemaah. Jadi antum perlu untuk mencarikan alasan kenapa dia melakukan itu. Kadang-kala antum pulang sandal antum ketukar. Sama sandalnya, punya antum lebih bagus. Ketika antum lihat, oh memang mau ganti dia itu. Insya Allah dia lupa jemaah. Nanti kadang-kala dia, anak pernah sampai rumah itu, bawa sandal. Anak lihat, ya Allah bukan sandal anak. Hanya berangkat ke masjid, sandalnya masih ada. Orang itu berarti pulang nggak pakai sandal. Ya anak taruh sandal itu. Anak nggak tahu punya siapa. Mudah-mudahan dia memaafkan anak. Orang anak nggak tahu. Itulah kita berusaha untuk mencarikan alasan kenapa dia melakukan itu. Sehingga antum akan hidup tenang. Kenapa? Antum akan diuji sama orang lain. Kata Allah Azza wa Jal, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya. Apa poinnya? Atas birun. Sabar enggak? Sabar enggak kalian? Itu poinnya. Kadang-kadang kita enggak sabar jemaah. Maka kita enggak lulus ujian. Itu kata Allah bin Mubarak. Orang mukmin selalu berusaha untuk mencarikan alasan tentang kesalahan yang dilakukan. Bukan malah lebar ya, diperpanjang enggak. Wal munafiq yatlubul atharat. Orang munafik itu yang berburu kesalahan orang lain. Orang munafik. Antum mau jadi dia. Ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi yang lainnya menisbatkan kepada Abu Dawud. Kepada Nabi Dawud alaihi salam. Beliau berdoa meminta perlindungan dari 5 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk. Iya, kadang-kala kita punya tetangga yang buruk. Boleh jadi kita sebabnya. Nggak enak hidup dengan tetangga buruk. Diceritakan tentang seorang yang piara domba ya. Yang tetangganya ini piara anjing. Selalu anjingnya itu gangguin domba-domba dia. Yang digigit, yang ini itu. Dia datang kepada seorang yang bijak. Dia tanya, apa yang harus aku lakukan? Katanya, aku punya tetangga na'udzubillah. Katanya, ya udah, engkau kasih hadiah dia. Anak dombamu yang lucu-lucu, kasih satu dia. Oh gitu ya. Iya, dia bawa, dia kasih. Sejak dikasih domba itu, anjingnya diikat sama dia. Selamat. Satu domba antum tenang hidupnya. Tadi kita kadang-kadang kan sibuk mengatakan iya. Ya memang enak na'udzubillah tetangga ini kayaknya gak pernah ngaji dia. Gak pernah pantas kayak gitu ya. Besok lagi ngomong ya Allah kok bisa aku punya tetangga kayak gini ya. Diajarin apa sama bapak sama maknya dia itu. Terus jemaah. Padahal engkau bisa selesaikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Yang kedua. Wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Dan aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Ada bini-bini yang kayak gitu jemaah. Siapa yang beruban sebelum waktunya? Ini yang bujangan antum akan merasakan. Malam pertama besoknya antum langsung beruban. Ya Allah.
Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi berlindung. Boleh jadi tadi dari istri yang selalu menuntut, melihat kepada kekurangan suaminya, lupa dengan kebaikannya. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban, dari anak yang jadi penguasa atas diriku. Ada anak yang durhaka sama orang tuanya, yang dia merintah-merintah orang tuanya, nyuruh-nyuruh emaknya. Karena dia lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil. Na'udzubillah. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adzaban, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Yang kelima berkaitan dengan tema kita hari ini. Wa min khalilin makirin, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kawan dekat yang pandai bermakar. Khalil, aduh dekat banget sama antum. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani, matanya selalu ngeliatin aku dan hatinya mengawasiku. In ra'a hasanatan dafanaha, kalau dia melihat kebaikan, dikubur kebaikanku. Wa in ra'a sayyi'atan adza'aha, kalau dia melihat kekuranganku, kesalahanku, oh dia ada punya bahan dia jawab. Langsung dia sebarkan kemana-mana. Kita perlu berlindung dengan orang seperti itu. Tapi tugas kita, hendaklah kita fokus dengan kekurangan kita, dengan kesalahan kita. Dan kalau kita dengar orang yang menyebutkan kesalahan kita, antum jangan akhirnya mencari-cari kesalahan dia. Nggak perlu. Karena Allah sudah menjamin akan mencari-cari kesalahan dia. Ada apa antum sibuk? Antum manfaatkan kritikan dia. Antum manfaatkan kesalahan-kesalahan yang dia singkap yang insya Allah benar. Karena orang itu kalau nggak suka jamaah, semuanya yang benar jadi salah. Ya, antum ambil, dia mengatakan antum seperti ini, antum seperti ini, antum ya, antum tampung semua, lalu antum perbaiki diri antum. Karena kelak pada hari kiamat antum akan disidang sendirian. Allah nggak perlu laporan dari antum tentang kesalahan. Allah nggak perlu antum menyampaikan, ini ya Allah, fulan berbuat salah, ini ya Allah, ini kesalahan. Nggak perlu. Allah punya malaikat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah punya malaikat-malaikat yang maha mulia, yang dia mencatat dan mengetahui apa yang dikerjakan sama orang. Kenapa engkau sibuk? Enggak, saya perlu alat bukti. Nanti saya laporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasin kalian. Gak perlu jemaah. Maka berusaha untuk memperbaiki diri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan antum tidak akan menanggung dosa saudara antum. Aku akan menanggung dosa antum sendiri. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah Ustaz. Bagaimana menghadapi ibu ana yang sering menfitnah anak-anaknya dan mencari kesalahan anak-anaknya karena masalah warisan dan kekhawatiran salah satu anaknya kelak yang belum mandiri. Karena beliau tidak mau membagi warisan sesuai syariat Islam. Ibumu melakukan itu karena lemahnya iman dia. Maka tugasmu sebagai anak, bagaimana memperbaharui keimanan ibundanya. Jamaah, orang yang kuat, yang teguh tauhidnya, dia akan senantiasa setiap keluar rumah mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi orang yang lemah imannya berkaitan dengan warisan ini. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah mengatakan wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian makan warisan, enggak peduli halal haram. Dan kalian cinta harta cinta.
Maka tugas antum sekarang bagaimana menguatkan keimanan. Bukan bicara tentang harta warisan. Berkaitan dengan anak itu, antum kuatkan, Bu, anak ini anak ibu yang nomor sekian, ibu jangan takut. Yang pertama, sebelum ibu lahirkan dia, Allah sudah jamin rizki dia. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah menanggung. Ceritakan bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia di atas ranjang kematian. Karena dia diracun. Salah satu pejabat negara mengatakan kepadanya, ya Amirul Mukminin ausi. Wahai Amirul Mukminin, engkau wasiatkan buat anak-anakmu. Anak-anakmu miskin loh. Miskin anak-anakmu. Anaknya kalau nggak salah 11. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab. Wa huwa yatawalla salihin. Ini iman. Sesungguhnya pelindungku, kekasihku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan dia yang akan melindungi anak-anak yang soleh. Orang-orang yang soleh. Artinya sang bapak mengingatkan anak-anaknya agar mereka jadi anak yang soleh. Dan betul jemaah. Itu anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Jadi orang-orang sukses urusan harta, Masya Allah. Ada yang sekali sodakoh 80 ekor kuda di jalan Allah Azza wa Jalla. Bayangin, kita tahu harga kuda. Sedangkan anaknya khalifah sesudah Umar bin Abdul Aziz kaya raya. Satu anaknya dapat kekayaan berlimpah ruah. Dapat berselang waktu beberapa lama pada jatuh miskin semuanya. Maka antum bagaimana menguatkan keimanan ibu antum. Nggak perlu antum mengatakan ibu nggak boleh seperti itu, nggak boleh gini, nggak boleh itu. Orang kalau imannya lemah, antum mau jelaskan tentang hukum, nggak masuk. Bagaimana kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya di kota Mekah, ayat-ayat yang turun, ayat-ayat keimanan tentang Allah dan hari akhir. Sholat di akhir sebelum mereka hijrah. Puasa nggak ada kewajiban puasa di kota Mekah. Nggak ada kewajiban pakai jilbab di kota Mekah. Di mana diwajibkan? Setelah sampai kota Madinah. Maka antum berusaha menguatkan keimanan ibu antum. Ajak kajian. Bawa ke kuburan. Untuk ingat kematian. Mengingat akhir. Memberikan simpati kepada salah satu anak. Antum berbakti sama orang tua. Berusaha mengambil hati orang tua. Kalau bicara orang tua tetap saat menfitnahi dan itu, maafkan ibu antum. Maafkan. Karena ibu antum sudah punya kebaikan yang banyak sekali. Ustadz. Dengan seorang yang tidak bisa mengontrol amarah. Kemudian mukul istrinya. Apakah istri harus terus bersabar? Gimana jamaah? Ana izin minum dulu. Bismillah. Istri ini melihat kepada kesalahan suami. Nasihat ana, kenapa suamimu marah? Engkau tidak tanyakan di sini. Boleh jadi karena sesuatu yang remeh Ustadz, iya. Berarti ada sebuah kesalahan yang dilakukan sama dirimu. Dan engkau punya suami suka marah. Orang istri, Masya Allah jemaah. Anak pernah dikirimin potongan video oleh seorang emak-emak ya. Soalnya dia sering mengeluhkan suaminya. Ya suami yang hanya memikirkan dirinya, yang kalau marah memaki ini itu. Ana subhanallah baca komentar emak-emak ini. Kata dia, sama suami aku. Terus banyak yang mengatakan sama. Setelah itu ana merenungkan jamaah. Ya Allah ya, ternyata wanita ini kalau diuji dengan kesabaran, dia mampu. Tapi kalau diuji dengan syukur, dia lupa. Makanya wanita itu banyak masuk neraka tidak
Atau karena tidak syukur? Karena tidak syukur. Sabar-sabar dia jemaah. Ya udahlah Ustaz, gimana ya? Kayak gitu ya, mungkin takdir ana dapat suami kayak gini. Terus ana baca komentar itu, rata-rata semua keluhan. Tapi ternyata mereka dapat bersabar. Maka buat yang bertanya ini, coba engkau lihat. Kalau suamimu marah sampai memukul, engkau sudah punya catatan. Oh, suamiku ini kalau dia berbuat salah atau aku berbuat salah, aku harus minta maaf. Kalau aku jawab, dia pukul. Maka jangan pernah jawab. Ketika suamimu marah, engkau datang kepadanya, aku minta maaf. Katakan, pegang tangan suamimu, astagfirullah wa atubu ilaih. Maafkan aku. Terus seperti itu. Jangan memancing suaminya marah. Loh Ustaz, ini suami Ustaz, na'udzubillah Ustaz, nggak dididik benar sama bapaknya Ustaz. Akhirnya yang ada berantem. Kalau urusan berantem, menangan mana? Antum sama dia? Ya dialah. Kecuali istrinya jago karate. Ingat, ada cerita seorang ustadz yang istrinya ini selalu membangunkan suaminya sholat subuh. Suaminya nggak bangun-bangun. Akhirnya digampar sama istri jemaah. Bangun ke masjid jemaah. Sejak itu istrinya kalau bangun nih, bang langsung bangun. Menyuruh istri mukul suami nggak boleh, tetap mukul suami jemaah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Apa harus jika selalu disalahkan oleh mertua? Bagaimana saya harus bersikap? Syukran jazakallah khair. Lihat kepada kelebihan mertua. Udah ngasih anak sama kamu. Dan biasanya mertua itu cemburu. Cemburu. Makanya bagi engkau, bagi menantu ini, tolong engkau pinter-pinter mengambil hati mertua. Datang ke mertua, minta nasihat ya. Gimana sih jadi menantu yang baik ya. Padahal mertua juga menantu yang buruk sebenarnya. Umpamanya kan. Boleh jadi seperti itu jemaah. Maka engkau berusaha untuk datang ke mertua. Karena biasanya gitu. Ketakutan, kekhawatiran itu. Karena dia memang menantu yang buruk. Umpamanya seperti itu. Dulunya seperti itu. Dia takut menantunya kayak dia. Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Maka engkau datang ke mertua minta nasihat. Datang. Aku banyak berbuat salah. Aku memang baru belajar jadi seorang istri. Belajar jadi menantu. Tolonglah dikasih nasihat ini dan itu. Nanti engkau berbuat salah lagi. Dan engkau mengaku tidak salah. Engkau akuin. Sudah aku ngaku berbuat salah. Subhanallah jemaah ya. Ini belajar mengaku salah. Itu dicontohkan oleh para nabi. Apa yang dikatakan Nabi Adam ketika makan dari buah itu? Rabbana zalamna anfusana. Apakah Nabi Adam mengatakan, ya Allah ini gara-gara setan iblis ini? Enggak. Kesalahan dia. Makanya ingat iblis gak mau disalahkan. Pada hari kiamat dia mengatakan, fala talumuni. Kalian jangan nyalahkan aku ya. Walumu anfusakum. Kalian salahkan diri kalian sendiri. Loh aku cuma engkau ikut. Salah siapa? Engkau yang manggil aku. Engkau. Kan iblis mengatakan itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum. Aku cuma bisa manggil dan engkau ikut. Suruh siapa ikut? Iblis enggak mau. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh orang Egypt ya, orang Kipti yang karena ribut sama Bani Israel didorong sama Nabi Musa mati. Apa kata Nabi Musa? Qala hadza min amali syaitan. Innahu aduwwun mudillun mubin. Ini perbuatan setan. Dia itu menyesatkan dan musuh yang nyata. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, aku menzalimin diriku. Ampuni aku. Setelah 10 tahun kesalahannya diungkit sama Fir'aun. Ingat. Ketika engkau bunuh orang itu. Kata Nabi Musa, iya. Aku melakukan itu dalam kondisi aku nggak tahu. Aku salah. Wa ana minadh dhalin.
Jadi Nabi Musa mengakui kesalahan. Ini kita harus belajar mengakui kesalahan. Bukan sibuk mengatakan fulan menyalahkan aku. Fulan memang mencari-cari kesalahan. Udah biarin dia. Bagaimana sikapmu sekarang? Makanya tadi sampaikan. Sikapmu ketika disalahkan. Bagaimana kau memperbaiki diri. Oh Ustaz gak ada benernya sama mertua Ustaz. Kita kadang-kadang seperti itu. Enggak. Banyak benernya. Tapi engkau sibuk melihat kepada kekurangan. Masya Allah ini gak ada hubungan sama kajian kita. Anda lihat yang berhubungan jamaah. Kalau di kantor kita menegur kesalahan bawahan. Apakah termasuk mencari kesalahan? Tidak jamaah. Tadi Anda sampaikan. Tugas kita itu watawasau bil haq. Saling mengingatkan kepada kebaikan. Bukan mencari kesalahan. Tapi melihat sebuah kesalahan. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Mendapati sebuah kemungkaran. Falyughayyirhu biyadi. Hendaklah dia merubah dengan tangannya. Nggak bisa maka dengan lisannya. Nggak bisa maka dengan hatinya. Bukan mencari-cari kemudian mengomongkan. Jangan. Seorang anak buah yang tahu kesalahan salah satu pimpinan. Kemudian dia laporkan. Dia bukan mencari kesalahan. Dia bukan ribut pemimpinnya. Tapi dia ingin pemimpinnya diperbaiki. Cuma dia sebagai anak buah nggak punya kemampuan itu. Dia datang kepada atasan yang lain. Anda melihat kayaknya ini perlu diperbaiki. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau mencari-cari, taulah yang namanya mencari-cari. Dilihat ya, dibuka komputernya, dilihat handphonenya, disadap teleponnya. Itu mencari-cari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkati Ustadz beserta seluruh jamaah yang hadir di sini. Amin. Ini bukan amin, insya Allah. Kalau doa jangan pakai insya Allah. Kau harus yakin. Katakan amin. Afwan Ustadz izin bertanya. Apakah dibenarkan apabila kita mencari orang-orang yang telah mencela Allah, Rasulullah SAW dan agama Islam dengan niat untuk membela keyakinan kita? Anda lihat di dunia maya saat ini banyak konten-konten yang dibuat saudara muslim kita yang menunjukkan kesalahan orang-orang kafir yang menghina agama Islam. Dengan diberikan tanggapan oleh muslim kita ini seperti lihat azab yang ditimpakan kepada penghina Rasulullah. Tujuan kita sebenarnya bukan mencari-cari kesalahan. Tapi orang itu memang menampakkan kesalahannya. Dia bikin konten. Bukan kita masuk ke dalam HP. Ternyata itu yang memang dia tujuan ketika mengumpulkan itu dengan harapan memberikan pelajaran kepada yang lainnya. Atau bahkan tujuan kita mungkin ingin memberikan nasihat kepada dia. Atau mungkin kesalahan dia takut ditiru sama orang lain. Jadi bukan mencari-cari kesalahan. Memang kesalahannya diupload sama dia. Jelas. Beda kalau tadi yang namanya mencari-cari. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan teman kantor yang suka mencari-cari kesalahan kita di tempat kerja? Antum baca doa tadi itu. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Kalau lihat kebaikan hidup-hidup. Kan pertama berusaha untuk berdoa. Yang kedua berbuat baik sama dia. Manusia itu bahan dasarnya dari tanah. Tanah itu mudah dibentuk. Beda dengan bisa membentuk api. Anda bisa bikin api jadi kotak, nggak ada. Tapi kalau tanah, antum bikin genteng, antum bikin panci, antum bikin gelas, apa bisa? Makanya Allah Azza wa Jalla tatkala memberikan arahan kepada kita, kepada orang yang jahatin kita. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dia dengan kebaikan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
Permusuhan yang ada antara engkau sama dia. Dia kan nggak suka sama kita kan. Maka dia cari-cari kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan kita dekat sama dia, dia jadi berubah. Tapi kalau menghadapi setan, maka nggak ada cara kecuali mengatakan, nggak ada setan itu. Nggak ada untuk mengatakan, anak kayaknya mau piara, mungkin bisa dikasih nasihat. Nggak ada musuh, itu yang namanya setan. Tapi kalau manusia, masih ada potensi menjadi baik. Terus, yang dia tambah parah. Ada orang yang bisa dikasih tahu, ada yang nggak bisa dikasih tahu. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan alaihi wa'mur, ambillah maaf hidup. Sudah, kau jadilah orang yang pemaaf. Tapi jangan hanya memaafkan. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Jadi maaf ini adalah hal yang baik. Tapi jangan maafin. Engkau perintah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Kalau ada orang membunuh karena dia nggak sengaja atau ya karena orang lagi marah lalu dia membunuh jamaah, dia tidak merencanakan itu maunya, mungkin kita maafkan. Tapi kalau ada orang memang dia pembunuh bayaran umpamanya, kan dalam Islam boleh memaafkan, tapi engkau memaafkan dia tetap akan membunuh karena membunuh itu dia. Maka jadi kondisinya seperti itu. Ada orang-orang yang antum bisa perbaiki. Tapi ada pelajaran. Bukan kita dendam. Tapi kita ingin dia jadi lebih. Antum ngelihat di biasanya ini akan terdampak. Maka antum yang membuat fulan akhirnya jadi berhenti melakukan kesalahannya. Apa? Nama ini. Apa antum? Jangan kayaknya menjadi pertanyaan terakhir. Sekali lagi bagi teman-teman nggak bisa masuk, yang nggak harus sholat di pelataran ya. Semoga masjidnya. Ada dulu sudah ngomong masjid ini katanya mau dibesarin jemaah. Mudah-mudahan anak lagi jadi lebih besar lagi insya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.